5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua sudah menyampaikan nota pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum. Terdakwa yang dituntut hukuman paling berat, yakni Verdi Sambo, membantah rencanakan pembunuhan Yosua. Meski demikian, ex-Kadif Propam Polri ini meminta maaf kepada keluarga Yosua, Kapolri, hingga Presiden Joko Widodo. Akhirnya, di tengah persidangan yang begitu sesak dan penuh tekanan ini, saya kembali menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada keluarga korban almarhum Yosua, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan seluruh jajarannya, kepada Bapak Kapolri dan Kepolisian Republik Indonesia yang sangat saya cintai, kepada masyarakat Indonesia yang telah terganggu dengan peristiwa ini. Sementara Richard Eliezer dalam pembelaannya menyebut telah dibohongi dan diperalat Verdi Sambo. Eliezer juga bilang ia dididik untuk taat dan patuh serta tidak mempertanyakan perintah atasan. Di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya, di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati, di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Lalu bagaimana dengan pembelaan Putri Chandrawati? Istri Verdi Sambo ini tetap menyampaikan menjadi korban pelecehan, tapi di sisi lain dituduh menjadi otak pembunuhan Yosua. Putri meminta majelis hakim memberi keadilan dengan arif dan bijaksana. Kejadian yang terjadi pada suami, kalaulah mereka bisa merasakan situasi ketika di satu sisi adalah korban, namun di sisi lain dituduh sebagai otak pembunuhan. Semoga harapan saya masih didengar. Semoga tidak ada lagi perempuan yang menghadapi kondisi seperti saya ini. Menanggapi nota pembelaan Putri Chandrawati, ibu almarhum Yosua, Rosti Simanjuntak, menilai tangisan Putri saat sidang hanya simbol untuk menarik perhatian hakim. Ibu Yosua meyakini Putri Chandrawati mengetahui semua dan terlibat dalam skenario yang direncanakan suaminya untuk membunuh Yosua. Mereka tetap bertahan di dalam kebohongan dusta, yaitu tuduhan-tuduhan fitnahan, pelecehan kepada anak saya. Kalau memang anak saya melakukan itu, pasti mereka sebagai penegak hukum, terlebih dia istri seorang pejabat, mantan pejabat dan memiliki pendidikan yang tinggi sebagai dokter, dia mengetahui hal apa yang bijaksana seperti yang dia katakan di persidangan. Kini hakim memberikan kesempatan kepada jaksa untuk menjawab nota pembelaan yang disampaikan Verdi Sambo dan 4 terdakwa lain. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, 5 orang terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua sudah menyampaikan nota pembelaan atas tuntutan dari jaksa penuntut umum atau disebut pledoi. Eliezer, Putri Chandrawati, sampai ke Ricky Rizal sempat menangis saat mereka membacakan nota pembelaan masing-masing di dalam persidangan. Apakah tangisan dan kemudian rasa penyesalan yang disampaikan, permintaan maaf kepada pihak keluarga almarhum Yosua akan berbuah simpati dari majelis hakim utamanya yang nanti akan mempengaruhi vonis yang akan diberikan kepada mereka? Kita ulas. Nanti akan hadir bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, Roni Talapesi, pengacara dari Richard Eliezer, dan juga hadir Albert Aris, pakar hukum pidana, serta psikolog klinis Liza Marieli Jabri. Mbak Liza dan Bung Albert, selamat pagi, salam sehat. Mungkin nanti kita menunggu Bung Roni beberapa saat ke depan akan hadir. Apa kabar? Baik, apa kabar Mas Bayu? Ya, Bung Albert, kita sudah menunggu tinggal beberapa waktu lagi bahwa sidang yang panjang ini mendapat perhatian dari masyarakat.
akan jatuh vonis dari majelis hakim. Anda sempat mengatakan di beberapa artikel di online yang saya baca, berharap tuntutan jaksa penuntut umum yang menuai pro dan kontra terhadap Richard Eliezer itu bisa dibela sedemikian rupa lewat pledoi yang disampaikan tim pengacara atau tim kuasa hukum Eliezer. Sudah terjadi menurut Anda dalam pledoi yang dibacakan beberapa hari lalu? Bung Albert? Terima kasih Mas Bayu. Jadi ada hal yang menarik yang saya dengar kemarin dalam penutup dari pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum Richard Eliezer. Kita tidak meminta putusan bebas, Mas. Sekali lagi saya katakan, mereka tidak meminta putusan bebas, tetapi meminta putusan lepas, Mas. Ontslapan alle revolving. Apa artinya, Mas? Yeah. Lepas itu berarti menurut penasihat hukum, perbuatan yang didakwakan ini sebenarnya sudah terbukti, tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, Mas. Karena ada alasan penghapus pidana, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, secara kesimpulan, Mas, intisari dari pembelaan dari penasihat hukum Richard Eliezer itu ada dua, Mas. Yang pertama begini, Richard Eliezer itu sendiri sudah mengakui, Mas. Ya, tapi dalam konteks penyertaan, dia adalah orang yang disuruh melakukan sehingga tidak memiliki pertanggungjawaban pidana, Mas. Kalau kita lihat, Mas, ini menarik juga, Mas. Dakwaan penuntut umum sama sekali tidak mendakwakan pasal 55 ayat 1 kedua tentang menggerakkan, Mas. Jadi nggak bisa dibuktikan lagi, Mas. Yang perlu dibuktikan hanya apakah betul Richard Eliezer disuruh atau tidak, Mas. Yang kedua, Mas Bayu, yang tidak kalah penting adalah Richard Eliezer mengajukan pembelaan bahwa perintah yang diberikan oleh Ferdi Sambo merupakan perintah yang mengandung kontrante morale, Mas. Tekanan moral sedemikian rupa yang nggak mungkin bisa dihindari, diabaikan, dan ditolak oleh Richard Eliezer. Sehingga dia ini hanya menjalankan perintah yang tidak bisa ditolak dan terpaksa, Mas, dilakukannya, Mas. Demikian, Mas Bayu, mungkin pengantar saya. Ya, terima kasih Bung Albert. Sudah bergabung Roni Talapesi, penasihat hukum dari Richard Eliezer. Bung Roni, selamat pagi. Kita bersama Bung Albert Aris dan juga Mbak Lisa. Ya, selamat pagi Mas Bayu, Mbak Lisa, Albert. Pagi. Barusan dibahas oleh Bung Albert berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan Bung Roni dan tim untuk Richard Eliezer. Ada tanggapan dan Anda cukup puas dengan pledoi kemarin, Bung Roni, dan harapan berkaitan dengan bahasa kami atau saya membahasakannya, ini akan menjadi pertimbangan yang sudah akan cukup kuat dari susunan kata dan lain-lain, semua pertimbangan terhadap pledoi yang disampaikan untuk Richard Eliezer, Bung Roni? Iya, Mas Bayu, pledoi yang kami susun ini merupakan kerja tim ya, yang memang kami peras. Sebelumnya itu pledoi itu kami susun sudah, kalau dibilang pledoinya tebal juga sebelumnya, tapi kami peras, kami buat lebih ringkas lagi dalam arti apa supaya lebih bisa dipahami oleh majelis hakim dan juga ketika dibacakan bisa dipahami oleh masyarakat luas. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan harapan yang bagaimana pledoi ini, tentunya kami tidak muluk-muluk, Mas Bayu. Kita kemarin sudah bacakan, kita akan kembalikan kepada majelis hakim bahwa fakta persidangan juga pun sempat kita sampaikan ya, terkait dengan analisa hukum dan kita kaitkan dengan fakta persidangan. Tetapi segalanya itu, Mas Bayu, tanpa mendahului kita akan serahkan kepada majelis hakim. Kita menghargai proses ini yang sudah berjalan baik, lancar, dan kami percaya bahwa majelis hakim yang sudah memimpin persidangan ini yang secara arif dan bijaksana tentunya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Jadi pledoi yang kemarin dibacakan, pertama dari Richard Eliezer yang menggambarkan suasana hatinya, kedua pledoi dari tim penasihat hukum. Jadi kedepannya kami percaya bahwa tentunya hakim akan mempertimbangkan pledoi yang kami sudah bacakan ini. Seperti itu, Mas Bayu. Ya, oke. Mbak Lisa, kita lihat beberapa terdakwa menangis ketika membacakan langsung atau sendiri pledoi atau pembelaan mereka. Paling tidak dari amatan yang saya lihat ada Richard Eliezer, juga
Ricky Rizal juga sempat menangis selain Ibu Putri Chandrawati. Anda melihat dari sisi psikolog begitu, ini bisa mempengaruhi, hakim juga manusia begitu. Kita juga menyaksikannya sebagai penonton tentu melihat, walaupun ada sugesti, saya harus mengakui bahwa rasanya tanpa bermaksud untuk a priori terhadap para terdakwa satu dengan lainnya, mungkin karena kita merasa ada rasa kejujuran di dalam setiap keterangan di dalam persidangan untuk Richard Eliezer, saya merasa ada lebih simpati kepada Richard Eliezer dibanding terdakwa lain. Tapi Anda melihatnya seperti apa? Pengaruh-pengaruh seperti ini akan terasa seperti apa kepada setiap orang, termasuk hakim? Mbak Lisa. Ya, kalau berbicara dari sudut pandang psikologi, emosi yang paling aman, jadi emosi itu ragamnya itu banyak sekali Mas Bayu, di spektrum. Tapi dua emosi yang paling aman dan paling sering kita perlihatkan itu adalah marah dan sedih. Kenapa? Karena kalau marah itu terkesan memberikan power buat kita, kalau sedih itu terkesan memberikan simpati buat kita. Jadi memang wajar saja dalam kondisi seperti saat ini mereka menggunakan sedih tersebut. Cuman kita harus pahami di psikologi, konstruk psikologi itu ada juga yang namanya energi. Ya, energi bagaimana kita menangkap seperti yang tadi Mas Bayu katakan, kok kayaknya ada lebih simpati untuk Richard Eliezer. Karena itu ada energi-energi yang tidak bisa berbohong. Seperti misalnya, nah ini contoh nyata sekali, kita pasti pernah pada satu saat beberapa kali dalam hidup kita ketemu orang pertama kali, baru benar-benar ketemu, belum pernah kenal, belum tahu dia siapa, tapi bisa langsung suka atau bisa langsung tidak suka. Kan gitu Mas Bayu, pernah pasti ya kita semua. Nah, ini membuktikan secara psikologi ada energi yang tertransfer. Nah, apalagi kemudian persidangan ini sudah cukup berjalan sudah cukup lama ya. Kita melihat ada konsistensi dari Richard Eliezer. Jadi kita semakin percaya akan energi yang sebelumnya. Jadi di awal sekali itu ada energi kejujuran yang kita tangkap dan kemudian kita makin merasakan itu ketika semua cerita dia, semua paparan penjelasan itu selalu konsisten dari awal sampai dengan akhir. Nah, itu makin memperkuat rasa empati yang kita Richard Eliezer. Jadi memang demikian, kita wajar sekali dalam kehidupan sosial kita menggunakan emosi tersebut pada saat berinteraksi. Tapi bagaimana energi itu tertangkap oleh yang melihat, mendengar, merasakan, nah itu bisa berbeda. Tergantung dari tentunya ketulusan dari dalam orang yang melakukan, memancarkan, menggunakan emosi tersebut. Oke. Mungkin kita serahkan itu kepada masing-masing orang yang mengikuti jalannya sidang, termasuk majelis hakim berarti. Tapi benar, ada rasa-rasa transfer energi itu, terjelaskan oleh Mbak Lisa. Saya balik ke Bang Roni. Bang Roni, tadi diangkat sedikit oleh Bung Albert. Di bagian akhir pledoi, penasihat hukum Eliezer tidak meminta untuk bebas. Walaupun kita banyak berbincang, Bung Roni ya, dalam Breaking News ataupun program Sapa Indonesia Pagi bersama saya misalnya, banyak pengamat hukum yang mengatakan, bahkan ketika berhadapan atau berbincang juga bersama Bung Roni, seharusnya bisa bebas. Mengapa tidak meyakinkan majelis hakim bahwa Eliezer sebenarnya bisa bebas dalam kasus ini, tetapi tadi nanti bahasanya disampaikan lagi Bung Albert, bahwa ini karena keterpaksaan sedemikian rupa. Bung Roni. Iya, jadi menyambung yang tadi disampaikan oleh Mas Albert, tentunya yang kami bermohon itu adalah minta supaya lepas onslaught, Mas Bayu. Jadi bukan bebas karena apa, dari awal ini kan fakta persidangan Richard Eliezer sudah mengakui perbuatannya, dan dia kooperatif, membantu proses persidangan, membantu juga jaksa penuntut umum dalam hal pembuktian ya. Jadi dalam proses ini Mas Bayu, perbuatannya diakui, tetapi yang kita lihat di sini ada alasan penghapus pidana. Karena alasan penghapus pidana ini yang kita pakai ini kan pasal 51 ayat 1, kemudian yang menarik Mas Bayu, bahwa di dalam proses persidangan ini ahli pidana dari jaksa penuntut umum mengungkapkan ada daya paksa atau overma. Itu coba kita elaborasikan di dalam pledoi kita kemarin. Jadi ini adalah bentuk pembelaan yang berdasarkan fakta-fakta persidangan itu yang terungkap di persidangan Richard Eliezer. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu Mas Bayu.
adalah alasan penghapus pidana. Nah, kemudian kalau terkait perintah yang terjadi perdebatan ini kan, perintah ini sah atau tidak sah. Nah, menurut Richard Eliezer, berdasarkan fakta persidangan, dia beranggapan bahwa ini adalah perintah yang sah. Kenapa, Mas Albert? Bahwa background dia selaku Brimob, di mana paramiliter, kemudian dia ditugaskan, ada surat tugasnya, dia melihat bahwa perintah yang diberikan oleh Verdi Sambo itu adalah sah. Kenapa? Karena tugasnya adalah selain driver adalah menjaga keluarga dari Verdi Sambo, menjaga Verdi Sambo dan menjaga keluarga Verdi Sambo. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam fakta persidangan ke tanggal 8, ketika Verdi Sambo memerintah itu dalam keadaan emosional marah, dia memakai uniform lengkap. Gitu. Jadi dia memakai pakaian dinas lengkap gitu loh. Jadi Richard Eliezer ini melihat bahwa itu adalah perintah yang sah. Nah, ini yang menjadi perdebatan, Mas Bayu, kemarin coba kita sampaikan di pledoi kami. Dari sisi aspek dari Richard Eliezer. Seperti itu, Mas Bayu. Makin jelas betulnya apa yang kemudian disampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi semua menjadi pertimbangan. Bung Albert, pledoi itu akan sangat menjadi pertimbangan dari majelis hakim. Koreksi saya kalau nanti kemudian persisnya seperti apa pledoi ini kemudian di dalam persidangan. Pentingnya pledoi yang kemarin sudah disampaikan oleh penasihat hukum para terdakwa termasuk Richard Eliezer. Mengapa kita sedikit fokus pada Richard Eliezer? Karena selain para pengamat, juga ada masyarakat yang datang langsung, kita sebut saja semacam fans dari Richard Eliezer. Tetapi ketika tuntutan terhadap Richard Eliezer dibacakan oleh jaksa penuntut umum 12 tahun, lebih tinggi dari terdakwa yang lain kecuali Verdi Sambo, ini kemudian menuai pro dan kontra dari banyak pihak. Netizen di media sosial juga membacanya. Anda melihat dukungan atau pro dan kontra di tengah masyarakat serta upaya dari penasihat hukum ini nanti bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim, harus dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutuskan vonis nanti terhadap Richard Eliezer, Bung Albert? Ya, jadi begini Mas, kalau menurut pasal 183 KUHP, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana. Dirumuskan secara negatif ya, tidak dapat menjatuhkan pidana. Kalau sekurang-kurangnya tidak ada dua alat bukti yang sah, disertai keyakinan hakim bahwa telah terjadi peristiwa pidana dan terdakwa benar-benar bersalah melakukannya. Kata kuncinya ini ada keyakinan hakim, Mas. Jadi itu sendiri yang merupakan hak dari terdakwa dan penasihat hukumnya adalah upaya untuk membawa hakim pada keyakinannya. Nah, jangan lupa juga Mas, saya mau sampaikan pagi hari ini bahwa hakim menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 wajib menggali nilai-nilai dan rasa keadilan di masyarakatnya. Ini menjadi hal yang penting, sekali lagi bukan untuk mengurangi independensi kehakiman, Mas, dan juga menjadikan pengadilan ini sebagai trial by the mat, pengadilan massa. Bukan demikian, Mas. Tetapi rasa keadilan itu dirasakan oleh masyarakat tanpa harus memperdebatkan pasal-pasal hukum seperti kita bahas tadi, Mas. Ini menjadi poin penting. Nah, tadi saya mau sedikit menegaskan, mengafirmasi apa yang disampaikan oleh Bang Romi tadi. Jadi yang dimaksud perintah sah itu adalah berkaitan apakah si pemberi perintah itu punya otoritas atau tidak. Maka dari bahasa aslinya, amplop devil itu kalau berkaitan dengan orang yang memberikan perintah itu, dikatakan befode hezak, orang itu memiliki otoritas apa bukan. Tadi Bang Roni mengatakan pada saat perintah itu diberikan, seragamnya lengkap ya, Bang Roni, betul ya? Jadi seragam itu melekat, itu nanti diterangkan secara psikologis oleh Mbak Lisa atau para ahli psikolog yang lain. Betul nggak perintah itu menjadikan seorang Richard Eliezer tidak merasa menolak perintah tersebut? Nah, ini adalah kunci pembuktiannya sebenarnya, menurut saya. Demikian, Mas. Baik, kita jeda sebentar untuk kemudian nanti saya juga ingin minta tanggapan Mbak Lisa sebagai seorang psikolog untuk melihat mengapa masyarakat kemudian ada pro dan kontra terutama terhadap Richard Eliezer ketika mendengar tuntutannya. Tetap bersama kami untuk mendengar komentar tersebut. Kami segera kembali.
pengap dan sesak, jangan buka masker.